atau kekurangan. Terus malas belajar, sebenarnya bukan malas belajar aja. Ketika orang malas belajar, malas interaksi, sekecil hal kayak jalan atau duduk, itu mereka malas tuh bisa jadi karena. Boleh lanjut? Nah, jenis narkoba. Tadi sudah mau bilang narkoba itu narkotika, psikotropika, dan bahan kimia lainnya. Pembagiannya di sini ada 6. Yang pertama kita bahas dulu narkotika. Narkotika ini penjelasannya sama, zat kimia berbahaya yang bisa merusak organ tubuh. Kita ambil sesimpel itu aja. Nah, narkotika ini dibagi menjadi 3 jenisnya ya. Yang pertama ada jenis alami, yang kedua ada jenis semi sintetis. Nah, bawa. Ada polisi identitas. Disclaimer, clarification, ini replika, bukan asli ya. Kalau asli mah bahaya. Coba yang sebelah sana, kira-kira ini masuknya ke jenis alami, semi sintetis atau sintetis? Alami, betul banget. Nah, knowledge-nya berarti ya. Jenis alami yang paling terkenal yang worldwide di dunia ini ada 2, cuman ada 2. Yang pertama ganja, benar. Yang kedua bukan obat. Kucubung itu nanti lagi. Masuk ke alami tapi itu bentuknya sintetis. Ini jenisnya alami, ganja dan tanaman koka. Ganja itu, yang jenis alami itu, Bapak jelasin dulu. Jenis alami adalah narkotika yang berawal dari tumbuh-tumbuhan. Biasanya prosesnya dikeringkan dulu. Sudah dikeringkan mereka tumbuk, diproses menjadi tembakau seperti ini. Keraton. Itu, bentar. Itu Kratom Green bukan? Oke, berarti pernah dengar aja ya, pernah dengar aja. Nih, terus yang udah ya jelas ya, yang alami itu biasanya berawal dari tumbuhan dan bentuknya pasti tembakau. Cara pakainya gimana Pak? Ini, kalau semisal kalian sudah besar nanti atau masuk ke satu pergaulan atau satu circle, ngelihat ada orang yang bawa hal seperti ini, kalian ingat-ingat, Pak Wahil bahasa itu pernah ngebejaan, harus dijauhi. Ini sebagai knowledge agar kalian bisa menjauhi, bukan untuk mendekati. Oke? Ini apa? Betul. Ini bukan lilin. Cara penggunaan narkoba berbahaya ini, mereka biasanya diambil tembakaunya, ada kertas khususnya, terus dilinting. Mun orang Sunda menyebutnya mocong, sorry ya, soalnya bentuknya seperti pocong. Ini isinya kosong ya, cuman kertas tok, nggak ada isinya. Nggak ada. Nih ya, takutnya beneran bawa, nanti saya diperiksa, bingung. Ini kosong ya, cuma replika. Nanti kalau kalian main kemana, ke daerah mana atau enggak dapat circle baru, lihat orang ada bawa kayak gini atau tembakau, tolong segera dijauhi. Soalnya tembakau narkoba jenis alami itu bukan cuma pemakai yang bisa kena, ada istilahnya tuh ketembak. Orang lagi makan di dalam. Biasanya orang-orang yang sering pakai itu karena kalian tahu Snoop Dogg nggak? Snoop Dogg itu pokoknya icon ganja di luar negeri. Mereka kalau pakai selalu di ruangan tertutup karena takut ada orang lain yang ketembak. Misal orang pakai, asapnya kemana-mana kan. Kalau kalian ada di ruangan yang sama terus menghisap asapnya dari mulut orang lain, itu efeknya bisa lebih berbahaya. Soalnya dari mulut orang lain nih yang nggak tahu kita baunya kayak apa ya, terus kehirup, kita bisa ikut juga istilahnya itu naik. Nah itu ketika zat kimianya sudah sampai ke otak.
Terus yang kedua zat semi sintetis. Kalau zat semi sintetis sama awalnya dari jenis alami, tapi mereka diekstrak menjadi bubuk atau kristal. Contohnya ada kokain sama sabu. Contohnya kayak gini. Yang ini apa namanya? Kebalik. Garam Cina yang ini. Ini kokain, bentuknya serbuk. Kalau ini sabu-sabu yang bentuknya tuh kristal. Kalian kalau lihat ada orang bawa, khususnya ya plastiknya tuh pasti plastik zip kalau mereka beli tuh. Kalau ada orang nih nyakuin yang kayak gini ya, itu legit mau pakai. Kalau kokain mereka tuh pakainya langsung dihirup di meja. Jadi biasanya mereka ditata dulu, dipanjangin bubuknya, terus pakai kartu ATM nih, kayak gitu, tanpa proses. Pernah lihat di film? Nah kayak gitu. Kalau sabu, orang Indonesia biasanya nyebutnya apa, Arya? Arya. Tadi kalau orang Indonesia sabu biasanya nyebutnya apa? Garam Cina. Kalian pasti pernah dengar lagunya Garam Cina. Pernah kan? Nah, itu tuh pengguna sabu-sabu. Cara pakainya juga sama, mereka di vaporize atau dihisap, diasapkan. Cara kalian mendeteksi orang yang menggunakan sabu-sabu itu gampang. Kalau kalian di rumah, takutnya ya, di rumah atau dimanapun, kan ini perlu dibakar kan, kayak gini. Ini contoh ya, kalau kalian di lingkungan manapun, mau di rumah, mau di tempat teman kalian, kalau nemu korek yang bentuknya kayak gini, fix itu pasti buat ngebakar sabu. Ini bedanya kayak gini, kegedean. Nah, kalau misal kalian lihat, ini korek biasa, apinya tuh sampai ke bawah, api birunya ya. Kalau korek untuk ngebakar sabu, biasanya tuh apinya tuh ngambang. Jadi nggak nempel ke bawah sini nih. Apinya tuh jadi pasti pas dinyalain, apinya tuh ada di atas sini nih. Kenapa kayak gitu? Karena jika sabu dibakar dengan api besar seperti ini, itu bukannya bakal jadi asap, mereka bakal menguap. Jadi nggak bisa dipakai. Alatnya seperti apa? Alatnya itu ada yang bisa DIY, do it yourself. Biasanya pakai botol, ada sedotannya 2. Kamu tahu lagi Azza? Dari mana nih? Dari mana nih? Betul, dari film. Terus kalau yang ada si bandara itu biasanya nyediain juga, itu biasanya pakai botol-botol laboratorium. Tahu kan botol laboratorium yang cekung? Nah, kalau kalian lihat ada botol, ada wadah yang sedotannya 2. Siapapun yang pakai, langsung tanya, lo pakai ya? Siapa tahu kalian di rumah ya, di rumah cari ada korek yang bentukan seperti ini, terus pas dinyalain apinya ngambang ke atas, tanya, siapa tahu, naudzubillah ya, anggota keluarga kalian takutnya ada yang pakai atau gimana. Terus yang jenis sintetis. Kalau jenis sintetis ini lebih gampang ngebedainnya. Jenis sintetis ini udah langsung bentuknya pil atau obat, karena itu sudah masuk proses laboratorium dan awalnya diciptakan untuk proses pengobatan dan penelitian medis. Tapi karena orang-orang kita ini ya agak lain, mereka konsumsi secara overdose untuk narkoba. Lalu contohnya nggak ada kalau yang pil. Lalu narkotika ada 3 golongan. Golongan 1, golongan 2, golongan 3. Ngebedainnya kayak gimana? Golongan 1 sampai golongan 3 klasifikasinya itu berdasarkan tingkat bahaya narkoba tersebut. Golongan 1 udah jelas, sangat berbahaya dan susah didapatkan, seperti ganja, kokain, sabu, paling bahaya. Golongan kedua, bahayanya level 2 lah. Dan itu masih bisa didapatkan, masih dijual oleh
oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab lah. Biasanya itu masuknya ke minuman alkohol. Tahu minuman alkohol? Coba Ringga sebutin dong. Tahu nggak salah satu merek minuman alkohol? Arbal itu arak Bali. Itu minuman fermentasi dari Bali. Terus misal sejenis kayak kawa-kawa, anggur, amer, anggur putih, Jameson. Nah, semua minuman beralkohol itu masuknya ke golongan jenis 2. Golongan jenis 3 itu biasanya untuk obat pasien yang butuh terapi. Obatnya apa? Kalian bisa searching di Google, obat untuk terapi itu apa. Nah itu kalau misal dikonsumsi secara overdose, itu masuknya ke narkoba golongan 3. Terus di sini ada psikotropika. Masih sama banget kayak narkotika, cuma bedanya kalau psikotropika ini adalah obat-obat yang sering dipakai para psikiater. Ada yang tahu bedanya psikolog sama psikiater? Kalau psikolog itu cuma sesi mediasi, ngobrol. Kalau psikiater, pasien-pasiennya udah another level yang harus sampai pakai obat. Biasanya orang-orang yang mengidap skizofrenia, bipolar, terus depresi, itu harus udah pakai obat. Nah, obat-obat yang dipakai psikiater untuk pasiennya, kalau dipakai sama kita yang tidak mengidap penyakit mental, itu bisa menjadi jenis narkoba. Nah, ini yang tadi mau jelasin. Efek pengguna narkoba ada depresan, stimulan, sama halusinogen. Bedanya apa, Pak? Narkoba yang berjenis depresan itu memperlambat kinerja otak untuk memberi komando kepada tubuh dalam aktivitas gerak. Ketika kita mau mengangkat tangan kiri, coba angkat tangan kirinya semua. Nah, ketika kalian, udah boleh turunin. Ketika kalian mengangkat tangan kiri kalian, diproses di otak, terus pemerintah langsung naikkan. Kalau depresan itu memperlambat. Jadi komando otak ke tubuh itu jadi agak delay, nge-lag lah. Nah ini kalau misal tadi ada yang angkat tangannya lambat, kayaknya pakai nggak? Biasanya jenis depresan ini masuknya ke minuman beralkohol. Kalian kalau pernah lihat orang-orang mabuk, bicaranya pelan, geraknya lambat, jalannya sempoyongan. Kenapa? Karena itu efek dari depresan tersebut. Sok muncul mabuk, diajak ngomong, itu kayak gitu karena efek dari depresan. Lanjut ke yang stimulan. Stimulan kebalikan dari depresan. Kalau depresan itu memperlambat, kalau stimulan mempercepat. Efeknya biasanya orangnya jadi nggak mau diem, pengennya gerak terus. Terus energinya bertambah, kuat untuk tidak tidur selama berhari-hari. Terus makin pede. Itu biasanya dipakai untuk orang-orang kerja. Sabu-sabu yang tadi masuknya ke stimulan. Orang kalau pakai sabu, dia keringetan, nggak mau diem, pengennya gerak terus. Terus kayak pokoknya makin pede aja. Kalau misal di sini ada yang tahu Paul Pogba? Pogba, kenapa Pogba di penjara? Pakai doping. Kata Zidni, Paul Pogba di penjara karena pakai doping. Doping pun termasuk jenis narkoba stimulan. Dia waktu pertandingan lawan apa sih Zidni? Lupa. Pokoknya pertandingan lawan tim apa, dia pakai doping untuk meningkatkan staminanya. Ketahuan sama FIFA. Terus dia di penjara dan tidak boleh main sampai sekarang kan? Masih sampai sekarang ya? Itu di sepak bola aja sanksinya sangat besar, apalagi di kehidupan sehari-hari. Biasanya juga, tapi nggak semua ya, buruh pabrik. Mereka biasanya pakai doping stimulan biar kuat kerjanya, biar kuat lemburnya. Kalau itu yang mahalnya sabu. Kalau yang paling murah, ini yang paling bahaya nih. Yang kata Rido tadi, kratom atau kratmagrin. Pak, kenapa namanya kratmagrin? Itu bentuknya bubuk seperti maca. Nggak enak, Azka. Jadi maca biasanya diseduhnya sama klesti atau enggak sama teh pucuk. Apa? Gimana?
preventif menghindari ini, jangan, khususnya yang perempuan ya, jangan pernah nerima minuman dari siapapun, mau yang dikenal, mau apalagi yang nggak dikenal, khusus banget ya, jangan pernah nerima minuman dari siapapun, takutnya udah dicampur kayak gitu. Terus halusinogen, di sini ada yang tahu nggak efek narkoba yang berefek halusinasi? Aja? Boleh. Apa? Gak kedengeran? Apa jalan? Alprazola. Terus tadi apa? Sinte. Triek. Apa lagi? Oh, ada yang tahu magic mushroom nggak? Bukan ilmu sihir. Tadi sempat ada yang nyebutin kucubung. Oh iya. Kucubung, 3X, tramadol, alprazola, sinte itu masuknya ke halusinogen. Itu tuh merubah persepsi kita melihat sesuatu, memikirkan sesuatu jadi beda. Efeknya halusinasi. Ketika kita, misal ada orang di kelas yang lihatnya ke atas terus kayak gini. Itu kalian bisa tanya, takutnya dia pakai terus dia halusinasi, lihat di atas kelas ada ikan terbang, ada gajah, ada pohon pisang, itu efek halusinasi. Jadi yang kayak gini, lihat orang yang sering bengong dan tatapannya kosong, itu antara dia pakai lagi berhalusinasi efek obat tersebut. Terus ini opioid. Opioid ini adalah narkoba paling receh. Jenisnya tuh tadi lem, yang kata Pak Yasin itu lem Aibon, atau obat-obat yang ada di warung terus dipakai overdose. Ada yang tahu nggak istilah ngomik? Di sini ada yang tahu istilah ngomik? Biasanya baru dakpang dia beli komik 1 box untuk mabuk. Nah itu masuknya ke opioid. Nah, dari tadi udah dijelasin nih narkobanya jenisnya kayak gimana, contohnya kayak gimana. Sekarang ada video efek dari orang pengguna narkoba. Narkoba itu merusak otak, organ tubuh, luka pada masa depan dan hubungan sosial. Ini boleh adalah diperhatikan akibat kecanduan narkoba jenis baru, xylazine atau crack. With xylazine, you just don't feel it. You just get knocked out for a couple of hours. Just sleep. Like anesthesia, kind of, I don't know. Lama menjadi pecandu, Martin berusia 45 tahun mulai bergabung dalam program rehabilitasi di Brooklyn, New York. My friend, he always gets them too. If he uses that stuff, he shoots up in his arm and he gets it on his leg. A wound. It's very strange. Like it's up your flesh. Like crocodile, similar. It's bad, but what you gonna do when you're addicted? Xylazine sendiri adalah obat yang punya izin penggunaan oleh Badan Obat-obatan Amerika Serikat (FDA) sebagai obat bius hewan. Meski epicentrum obat ini berada di Philadelphia, namun penyalahgunaan narkotika jenis baru ini mulai ditemukan di penjuru Amerika Serikat lainnya, termasuk di kota New York. Definitely a xylazine type. Yeah, because it does come in like the you see the circles. Pemerintah kota New York menemukan zat xylazine dalam 19% kasus overdosis selama 2021. That it can, people go for a really long time without getting care, and then it just gets worse and worse and worse. Specifically with the xylazine ones, it just continues, the tissue in that area just continues to die until it reaches the bone, or they have to have an amputation. Di samping saya ini adalah mesin yang disajikan untuk mengambil alat tes fentanyl dan juga obat pertolongan pertama untuk overdosis opioid pertama yang disajikan di New York City. Berada di kawasan Brooklyn yang memang tingkat overdosis narkobanya salah satunya tertinggi di kota New York. Namun permasalahan kini obat-obatan seperti Narcan dan juga Naloxone yang disediakan di mesin ini meskipun disediakan secara gratis menjadi kurang efektif karena belakangan banyak fentanyl atau opioid yang dioplos dengan obat bius hewan xylazine. Pengoplosan obat-obatan heroin dan fentanyl dengan xylazine jadi tren pecandu kini. Fentanyl is a short-acting opioid, so people have to use more frequently, and that's a big complaint among the people that we hear is like
they just have to use much more frequently than they would heroin. So xylazine is able to sort of extend the life of fentanyl. Hal ini pun jadi mimpi buruk pemerintah untuk memberantas epidemi opioid di Amerika Serikat. DEA laporkan selama 2022, sekitar 23% bubuk fentanyl dan 7% pil fentanyl yang disita mengandung xylazine. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Begitulah penjelasan dari Bapak tadi. Ini ada dampak narkoba. Nah, ini menarik nih. Halusinasi usai konsumsi kecubung. Pria ini nekat lompat di atap rumah bak loncat di kolam renang. Kira-kira dia mengkonsumsi narkoba jenis apa? Tadi ada depresan, stimulan, dan halusinogen. Ini orang di atap lihat genteng jadi kolam. Nah, bahayanya itu halusinasi yang seperti ini. Biasanya orang-orang yang pakai halusinogen itu nggak berani keluar rumah, soalnya dia pengen halusinasinya di rumah. Kalau ada yang berani pakai keluar, misal dia pakainya di pinggir jalan, lagi merem, obatnya udah naik, tiba-tiba dia melek, lihat ada red carpet di depan. Oh, saya lagi fashion show, jalan deh ke depan. Nggak taunya itu rel kereta api. Banyak tuh yang kayak gitu kejadian. Makanya halusinogen ini adalah jenis narkoba yang kategorinya berbahayanya A1 banget lah. Soalnya halusinasinya bisa kemana-mana banget gitu. Terus boleh lihat. Ada video lagi. Tidak diberi uang untuk mabuk rem, anak nekat ancam bakar ayahnya. Bisa mau bakar ayahnya, ngancem. Efek apa? Sakau, betul sekali. Karena sudah terbiasa mengkonsumsi lem, tubuhnya tuh jadi minta lagi. Sakau, akhirnya perubahan sikap dan mental jadi seberani ini. Bisa sebahaya itu sakau itu. Terus cara lihat orang yang lagi ngelem, kalau kalian lagi di jalan atau misal lagi pulang kemana, ada orang duduk nih ya, terus dia posisinya kayak gini nih. Gimana Pak Yasin? Nah, bajunya diangkat kayak gini. Terus dia merem aja. Fix itu di dalamnya ada lem. Pak Yasin kok tahu banget tentang lem? Coba lihat. Oke. Soalnya spesifik banget, lem Aibon itu tahu banget. Oke, boleh dilanjut. Lanjut. Tadi udah ya, jenis narkoba. Diulang dulu, narkoba itu definisinya apa? Ada 6 jenisnya: narkotika, psikotropika, jenis depresan, stimulan, halusinogen, dan opioid. Sekarang bahaya rokok dan vape. Untuk Iwan, coba lihat, sekali lihat ya. Ada yang tahu ini merek apa? Camel. Kenapa tahu? Oh, ada bacaannya. Oke. Ini adalah salah satu jenis rokok. Apaan minta? Coba sebelum Bapak jelasin dari Iwan, ada yang bisa nggak nyebutin salah satu atau salah dua isi dari rokok itu apa? Boleh duduk ke depan? Di sini aja, di sini. Oh, di sana deh. Tapi pakai mic ya. Kandungannya aja, mau yang berbahaya. Sebenarnya semuanya berbahaya di rokok.
Nikotin, Nikotin, betul banget. Lalu karbon monoksida masuk nggak? karbon monoksida ada juga. Terus Sama bahan kimia lainnya. bahan kimia lainnya, betul. Yang paling penting di rokok itu ada apa? Kakao. Betul, tembakau. Tepuk tangan dulu dong buat Rido. Nah, jenis rokok ini sangat banyak ya. Ada Camel, ini yang Bapak bawa untuk contoh ya, sampel. Ada Camel, Garpride. Ada yang tahu Garpride apa? Garpit, dan apal gitu Garpride. Apa lagi? Di sini ada yang tahu jenis rokok? Magnum. Betul, super. Betul. Nah, 7 genep apel ya, taku ayah 7 genep apel. Oke. Untuk yang tidak tahu, bentuk rokok itu seperti ini. Just in case ada yang tidak tahu. Di satu batang ini mengandung banyak sekali zat kimia yang berbahaya. Ini kalau dibakar ada abunya kan? Lamun orang Sunda nyebutan naon? Lain. Calacah, betul. Di calacah abu rokok ketika dibakar. Di calacah itu tuh mengandung bahan yang dipakai untuk pembersih cat. Kalian kalau misal mau ngecat ulang nih harus dibersihin dulu. Nah, di abunya itu mengandung namanya aseton untuk pembersih cat. Terus udah sampai ke tengah, kalau dibakar ada kuning-kuningnya nggak sih? Iya, kok tahu? Tadi siapa yang bilang iya? Oke, lihat ayah. Yang kuningnya itu ada salah satu bahan yang dipakai untuk membuat metanol atau bahan bakar roket. Coba bahan bakar roket diisep ngapain ya? Terus masuk lagi ke tengah, ada buat pembersih toilet. Bapak lupa namanya. Bukan Wipol, salah satu bahan yang untuk membuat bahan apa pembersih toilet. Oh, tulin namanya, tulin. Terus masuk ke filternya. Di sini ada kertas apa? Papir, bener banget. Ini tuh kertas papir yang kita nggak tahu sebenarnya sampai sekarang belum ada riset membuktikan bahwa filter ini kertasnya dibuat menggunakan kertas yang aman dan busanya juga sama. Soalnya logikanya kertas filter sama busa, kalau misal rokoknya udah segini, udah sekuntum, kenapa di tangan nggak panas? Kenapa ininya nggak langsung ikut kebakar? Nggak sama kayak yang bagian ada apa? Nah, busa juga kalau misal udah kena panas itu gampang terbakar kan? Kenapa kalau ini enggak? Di rokok itu tidak dijelaskan bahan apa yang digunakan atau bahan kimia apa yang digunakan agar si filter ini kuat dan tahan panas. Kalau misal biasanya lo ngerokok Magnum mah, si filternya belakangnya suka dibakar dulu. Biar apa? Biar gak serabutan. Ya kan? Kalau yang depan dibakar, langsung dibakar. Kalau filternya nggak langsung dibakar kayak ini, langsung dibakar. Ini kenapa bisa kuat? Karena ada bahan kimia yang tidak mau mereka jelaskan kita mereka sebagai konsumen. Bahaya itu justru ada di sini. Kalau orang bilang, Pak, rokok kan tembakau alami. Oke, kalau mau alasan kayak gitu, bisa nggak ngejelasin di filternya ada apa? Busanya ada apa? Bisa sampai tahan api. Ini sebenarnya api bisa busuk. Kalau yang belakang enggak. Dan rokok itu ada yang bisa diklik pakai tape kalau cetak. Nah,
satu-satunya riset tentang bahan rokok itu hanya menyebutkan di dalam rokok ada 5.613 zat kimia berbahaya yang masuk di situ. Kalau misal orang ngerokok satu batang, 5.000 tuh masuk ke tubuh mereka. Kalau misal sebungkus berapa batang? 12, ada yang 12, ada yang 20. 5.000 kali 12 berapa tuh sehari? Banyak kan? Bahaya. Efek jangka panjangnya, napasnya bau, gampang batuk, terus cepat lelah. Kalau orang tua tuh ada yang bilang, kalau misal lagi olahraga, napas magnum mah bisa ngan sakieu, napas garpit mah ngan sakieu ngapan. Itu perokok. Terus ada juga vape. Ada yang bilang vape tuh lebih aman, kata siapa? Kalau rokok bahayanya dari zat kimia, kalau vape atau pot bahayanya tuh dua. Yang pertama udah jelas zat kimianya, yang kedua ada yang namanya kegagalan device atau error device. Contoh, ada yang tahu ini apa? Liquid. Di sini Bapak bawa, ini bekas ya, udah pada habis, bukan Bapak yang pakai. Ini adalah narasumber. Ada liquidnya Para Dewa dari Koridor, Red Apple, Sweet Apple by Erika Carlina, terus Testizus, sama buat kita mangga. Kenapa Bapak bisa bilang liquid lebih berbahaya? Coba kalian lihat, kalau misal coba boleh lihat buat perwakilan aja. Siapa aja bebas. Digilir aja, digilir. Ringga. Digilir. Jangan dibuka. Coba diperhatikan. Di situ semua penjual atau pemproduksi liquid, mereka hanya berani mencantumkan 4-5 ingredients atau 4-5 bahan. Sebenarnya ngebuat liquid itu enggak sesimpel itu. Bahan-bahannya pasti banyak, tapi yang disebutin cuma 4 atau 5. Coba yang Para Dewa. Untuk tahu kenapa liquid lebih berbahaya, di bungkusnya aja disebutin ya. Hindari kontak dengan kulit dan mata. Jika tidak segera terekspos, segera hubungi pertolongan medis. Di botolnya aja udah dikasih tahu, jangan kena kulit, jangan kena mata. Apalagi ini di vaporize, dihisap, liquidnya masuk ke tenggorokan, masuk ke paru-paru dan organ dalam lainnya. Apa nggak lebih bahaya? Ketetesan liquid aja itu bisa bahaya, apalagi kita hisap. Itu bahaya dari zat kimianya. Kalau bahaya dari kegagalan device atau device error. Ada yang tahu ini apa? Pod, betul. Bedanya pod sama vape itu sebenarnya cuman beda cara kerjanya. Kalau vape itu cara kerjanya pakai kapas, lebih ribet. Sebenarnya sama-sama. Dari device, ini namanya apa? Cartridge. Nah, apa CT? Ini biasanya orang Sunda nyebutnya CT. Soalnya susah kalau bilang cartridge. Liquid dari sini dimasukin, dari lubang sini dimasukin. Ketika dihisap, ada baterainya kan di dalam. Baterainya itu menghantarkan panas untuk memproses si liquid atau si cairan tersebut untuk bisa menjadi asap. Nah, ketika disedot itu, listriknya menghantarkan udara panas ke device. Kalau device-nya gagal, itu bisa langsung meledak. Device meledak tuh nggak tergantung, saya tahu device-nya udah lama harus ganti, sini mah device-nya baru nggak akan meledak. Yang namanya kegagalan device tuh nggak bisa diprediksi mana yang error dan mana yang tidak. Ketika meledak itu bahayanya lebih dari zat kimia. Soalnya ada contohnya nih. Bisa dilihat, vape yang dihisapnya meledak. Mulut pria ini terbakar dan 7 giginya rontok. Kenapa? Karena kegagalan device.
Kalau zat kimia efeknya berkepanjangan, ini ada nih yang instan, langsung meledak di mulut. Sekelas atlet MMA aja, paru-parunya harus dipotong karena liquid. Liquid itu bukan alami. Kalau tembakau alami masih ada pembelaan walaupun itu sebenarnya sama-sama bahaya. Kalau liquid itu lebih bahaya soalnya pure zat kimia yang dimasukin ke tubuh. Tadi udah bilang kan, dibungkusnya aja jangan kena kulit, jangan kena mata, ini dimasukin ke tubuh. Itu bahaya. Vape cobain aja sekali, enggak, jangan. Sekalinya itu ngendapnya tuh ya, ngendapnya tuh bisa sampai 6-8 bulan di itu, di apa, di paru-paru. Soalnya itu kental. Boleh dilanjut? Nah, nah, dampak buruknya ada apa? Yang pertama ada dampak sampah filter rokok. Ada yang tahu maksudnya apa? Puntung rokok, misal orang yang kalau ngerokok di jalan, mereka udah ngisap, buang aja celasnya kemana, udah beres, disimpan aja. Nah itu bisa mencemari lingkungan, pencemaran udara dan tanah. Juga ini ada yang namanya deforestasi dan produksi tembakau. Karena konsumsi tembakau itu banyak di Indonesia, pabrik-pabrik rokok tuh mereka tuh pengen expand atau memperluas lahan tembakau mereka. Jadi tumbuhan yang awalnya sangat berguna itu malah diganti jadi tembakau. Dan kalau kalian nggak percaya, searching sendiri lahan tembakau di Indonesia itu udah berapa persen dari lahan hijau yang asli. Itu boleh di searching nanti. Bahaya alkohol tadi udah dikasih tahu ya, depresan, stimulan, sama halusinogen. Ingat ya, efek memakai ada 3, depresan, stimulan, halusinogen. Nah, tadi udah dijelasin ya, bahaya rokok itu kayak gimana. Jadi, yang harus kalian lakukan, satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tadi sebenarnya. Yang satu udah direcah buat contoh ganja, koka, yang kayak gitu. Ini ada 11. Tadi 5.613 kali 11 coba berapa? 5.613 dikali 11. Kalau habisnya sebungkus ya, daripada kalian memasukkan zat kimia atau zat adiktif sebanyak itu ke tubuh kalian dalam satu hari, Bapak nggak tahu ya di sini apakah ada yang sneaky masih merokok. Tapi kalau dilihat dari ciri-cirinya sih, yang Ikhwan kayaknya masih bersih. Soalnya dari kelihatan kalau ngomong lidahnya masih merah. Terus si cara nafasnya nggak bunyi. Kalau perokok tuh nafasnya bunyi. Kenapa Bapak bisa tahu? Karena teman-teman Bapak sewaktu kuliah perokok berat semua. Tapi kalau misal ya, ada yang masih sneaky atau misal ada yang mau coba, mohon di stop. Jangan sekali-kali nyoba rokok, soalnya Bapak tahu di sini ada yang cita-citanya banyak banget yang pengen jadi atlet futsal, atlet main bola ya kan. Sekali kalian menghisap asap ke paru-paru, stamina kalian nanti kalau udah 20, pas mau masuk timnas, amin ya, masuk timnas U20, stamina kalian kurang dari yang lain, padahal main kalian bagus, itu didiskualifikasi. Jadi tolong jauhi benda ini, daripada kalian masukin semua ini ke tubuh kalian, mending diapain? Kalau Bapak menjual, Bapak sama saja menebarkan hal yang kurang baik.
Oke, yang terakhir ada adiksi digital. Simpelnya, adiksi digital tuh kalau zaman sekarang ada namanya doom scrolling. Ketika kalian scroll terus gak ingat apa-apa. Kalian pernah nggak main HP? Misal yang laki-laki baru login, lagi baru main FF, atau Izan kamu main apa sih? Yang musik itu? Geometry Dash. Itu butuh kefokusan yang sangat tajam kan. Ketika kalian apa ya? Aduh lupa istilahnya. Oh, manusia tuh ada istilah the flow. The flow ini ketika kalian sangat antusias melakukan sesuatu, sangat suka melakukan sesuatu, tubuh kalian tuh tidak akan merespon hal lain selain hal tersebut. Kalian main HP nih, masuk ke kategori the flow, waktunya sangat tidak terasa. Tiba-tiba udah 4 jam, udah 5 jam, kayak gitu. Memang betul kita hidup berbandingan dengan era digital dan teknologi, cuman jangan sampai digital dan teknologi ini malah mengendalikan kita, malah jadi tidak bisa lepas dari HP, lupa waktu sholat dan belajar, sulit tidur dan cepat marah. Kita hidup berdampingan dengan teknologi dan digital, itu harus sebaliknya, kita yang mengendalikan teknologi dan digital tersebut. Caranya gimana Pak? Lakukanlah dengan bijak. Gunakan HP untuk belajar dan kebaikan. Terus batasi screen time kalian tuh. Kalau lebih dari 8 jam tuh sebenarnya itu aneh sih, main HP lebih dari 8 jam sehari. Itu main HP. Coba kalian cek di pengaturan aplikasi paling atas, top screen atau top baterai spendingnya. Berapa jam kamu? 12 jam TikTok doang. Itu nanti dikurangi ya. Terus isi waktu dengan aktivitas yang nyata. Main, olahraga, main keluar, healing. Daripada main HP doang mah, mending nyobain yang asli. Boleh, Bu Fitri? Last, ini yang terakhir ada video. Ada efek tentang bahayanya dampak adiksi digital. Kalian pernah nggak sindrom orang yang kayak nggak megang HP tapi tiba-tiba tangannya kayak gini? Itu udah masuk ke kategori sindrom. Refleks. Ada yang tahu sindrom siapa sih? ML tuh? Keyboard. Kalian pernah lihat keyboard ya? Keyboard. Dia lagi nggak main di apa? Di seatnya tuh tangannya gini-gini sendiri. Soalnya itu udah refleks jadi muscle memory. Padahal nggak ada HP. Itu kalau nggak ditangani dengan tepat bisa jadi seperti ini. Ini video terakhir ya. 110 pasien gangguan kejiwaan ini, Wawan adalah pasien yang langka. Ia diduga mengalami gangguan jiwa akibat kecanduan gawai. Saya kasih waktu itu gadget rusak, dalam hitungan menit saya cabut, dia nggak terlepas dari gadget itu. Saya ambil masih gini dengan fokus mata di tangan. Penggunaan gawai pada anak dalam usia terlalu dini bisa menjadi masalah serius. Diperlukan kehati-hatian orang tua dalam